Shalom, Shalom, selamat sore. Saudara diberkati sore hari ini, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali boleh ada di tempat ini untuk kita boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang terbaik ini Tuhan, yang Tuhan berikan kembali kepada setiap kami Bapa, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau sore hari ini ya Tuhan, karena kami tahu, kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai kami di setiap musim kehidupan kami Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan pujian kami mau persembahkan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan ya Bapa, dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan melawat setiap kami, Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan, dan kami percaya Engkau berikan sukacita-Mu yang baru buat setiap kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, ini persembahan kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
mau bersorak lebih lagi bagi Engkau malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya.
janji pertolongan-Mu yang selalu Kau nyatakan buat kami. Karena kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, sebab kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup dan mau menolong kami. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Telah kami sampaikan puji-pujian kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Maka Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami belajar firman supaya kami semakin bertumbuh di dalam iman dan kebenaran. Karena Tuhan urapi setiap kami yang Roh Kudus, biarlah dengan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga benih firman itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai dalam satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang berbalik harus ya. Shalom, Tuhan. Oke, hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita rindu supaya kita boleh semakin bertumbuh di dalam pengertian, di dalam pengetahuan ya akan kebenaran, dan tentunya juga kita boleh belajar untuk melakukan firman kebenaran. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang menabur. Sekali lagi, menabur. Apakah arti dari menabur? Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti dari menabur itu menyebarkan, menghamburkan sesuatu. Ya, jadi menabur itu punya arti menyebarkan, menghamburkan sesuatu. Nah, kata menabur memang awalnya itu hanya ditujukan, hanya digunakan untuk petani. Ya, dimana kita tahu bahwa petani itu pekerjaannya dia mengelola tanah, lalu menabur ya benih, lalu kemudian dia menjaga tanaman atau tumbuhan benih yang sudah ditabur itu sampai akhirnya bertumbuh ya dan membuahkan hasil. Itulah pekerjaan petani. Nah, kalau kita mendengar kata menabur, memang menabur ini pada awalnya kata menabur ini hanya digunakan untuk petani. Petani yang menabur berarti petani itu menyebarkan benih di tanah. Petani itu menghamburkan benih di tanah. Itu awalnya kata menabur, ya. Tetapi kemudian kata menabur ini berkembang, ya. Arti dan pengertian dari menabur ini berkembang. Bukan hanya lagi ditujukan kepada petani, tetapi kata menabur ini berkembang menjadi perbuatan, perkataan, pemikiran yang disebarkan, dibagikan kepada orang lain. Saya ulang dulu ya. Jadi awal kata menabur itu hanya digunakan untuk para petani. Tetapi kemudian kata menabur ini berkembang. Ya, pengertian kata menabur ini berkembang sehingga artinya bisa menjadi perbuatan, perkataan, pemikiran yang disebarkan, yang dibagikan kepada orang lain. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara saya melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, ya, membagikan pemikiran atau ide kita, itu berarti kita itu sedang menabur kepada orang lain. Ya, jadi kata menabur tidak hanya digunakan untuk petani saja, tetapi ternyata sekarang berkembang. Kata menabur ini segala yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pemikiran kita, yang kita sebarkan, yang kita bagikan kepada orang lain, itu juga adalah menabur. Ya, oke, mari kita akan lihat Alkitab
dari kitab Galatia pasal yang ke-6 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini salah satu perikop yang menjelaskan tentang menabur, ya, tetapi bukan dari sisi petani yang menabur, tetapi menabur yang berarti bicara tentang perbuatan, perkataan, pemikiran yang disebarkan, yang dibagikan kepada orang lain. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Itu ada tanda seru, ya. Berarti ini kalimat peringatan, gitu ya. Jangan sesat, jangan salah, jangan keliru. Ya, kira-kira maksudnya begitu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, sekali lagi, karena apabila sudah datang waktunya atau tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih sekat ya, Galatia pasal yang ke-6. Kita akan baca dan pelajari ini ya, ayat demi ayat yang akan menolong kita untuk kita mengerti tentang menabur, ya, hal-hal yang berkaitan tentang menabur, tentang tabur tuai yang dijelaskan oleh kitab Galatia pasal yang ke-6, ya. Oke, kita akan masuk yang pertama, di ayat yang ke-7. Ayat itu berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang kita bisa belajar dari Alkitab, khususnya di kitab Galatia pasal 6 tentang menabur, tentang tabur tuai. Yang pertama adalah menabur atau tabur tuai itu berhubungan dengan kebenaran dan keadilan Allah. Sekali lagi, menabur atau tabur tuai itu berhubungan, berkaitan erat dengan kebenaran dan keadilan Allah. Nah, kebenaran dan keadilan Allah tidak dapat dipermainkan. Ya, sekali lagi, menabur atau tabur tuai itu sangat berhubungan dengan kebenaran Allah, keadilan Allah. Di mana kebenaran Allah, keadilan Allah itu tidak bisa dipermainkan, tidak bisa. Ya, karena itulah mengapa Alkitab di Galatia 6 ayat 7 berkata jangan sesat. Kenapa kok diawali dengan kata sesat? Jangan sesat, jangan keliru, jangan salah. Kira-kira begitu Saudara ya. Mengapa kok diawali dengan kalimat yang seperti itu? Jangan sesat. Rupanya ada orang-orang, ya, demikian juga anak-anak Tuhan yang berpikir, ya, yang beranggapan bahwa tidak semua taburan itu pasti akan mendatangkan tuai. Ada orang-orang yang berpikir demikian. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang berpikir seperti itu. Masa Pak, ada anak Tuhan yang berpikir seperti itu? Ada. Mari kita lihat Saudara ya. Mazmur 73, ini beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan oleh Pak Kennedy. Saya cuma mengulang membacakan supaya Bapak Ibu tahu ya tentang hal ini. Bisa tolong volumenya ditambah sedikit Pak Widi? Ya, terima kasih. Mazmur 73 ayat pertama mulai. Saya bacakan dengan cepat ya. Mazmur Asaf. Jadi ini dari Asaf, bukan Daud ya, tapi dari Asaf.
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku di sini adalah Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Asaf berkata begitu ya. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Cukup sampai situ, jangan ditutup dulu. Ini Asaf mengungkapkan perasaan hatinya yang kecewa. Dia berkata, aku melihat ada orang-orang fasik. Orang fasik itu orang jahat. Ya. Nah, mereka itu melakukan banyak tindakan, bahkan mengucapkan perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan yang melawan langit, yang membual, yang menyindir, dan sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu baca kan begitu ya. Perkataannya jahat. Tindakan perbuatannya juga jahat. Berarti mereka ini menabur jahat. Menabur yang tidak benar. Menabur yang tidak baik. Tapi Asaf berkata, lah kok badan mereka sehat, tubuh mereka gemuk, mereka makin berhasil, mereka makin kaya, mereka makin sukses. Kok aneh? Taburannya jelek, taburannya jahat, taburannya tidak benar. Tapi tuaiannya sehat, gemuk, kaya, sukses. Mana? Tabur tuainya mana? Ya, katanya menabur apa, menuai apa. Allah tidak bisa dipermainkan. Tapi ini kok beda. Nabur jelek, nabur jahat, dapatnya yang bagus, yang baik, yang indah. Loh, kok begitu? Nah ini ya. Karena itulah Asaf sampai dikatakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Jadi Asaf berkata kalau gitu percuma ya. Hidup bersih, hidup benar, percuma. Nabur yang benar, percuma. Karena nabur benar, tetap mengalami masalah, tetap mengalami kesulitan. Sementara yang menabur tidak benar, malah sukses, jaya, berhasil. Nah inilah ya, seringkali ada orang-orang yang mempertanyakan, ya, kok begitu ya? Kok seperti itu keadaannya? Itulah sebabnya mengapa tadi Galatia berkata jangan sesat. Ya, jadi Bapak Saudara sekarang nangkep ya. Kenapa Galatia pasal 6 ayat 7 diawali dengan kata jangan sesat, jangan keliru, maksudnya begitu ya. Jangan salah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Nah Pak, kalau gitu pemikiran Asaf ini salah Pak ya? Salah, keliru. Ayo sekarang kita lihat dulu ya. Lompat di ayat yang ke 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Ya, mereka di sini adalah orang-orang fasik itu. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ternyata orang-orang fasik yang kelihatannya awalnya ya sukses, jaya, berhasil, padahal taburannya jelek,
taburannya jahat, tapi kok kelihatannya tuaiannya baik, tuaiannya kesuksesan. Ya, kelihatannya begitu awalnya, tapi akhirnya orang fasik itu hancur. Ya, ini membuktikan bahwa kebenaran Allah, keadilan Allah tidak bisa dipermainkan. Ya, sekali lagi, kebenaran Allah, keadilan Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi kalau ada orang yang punya pandangan seperti Asaf, harus berubah. Maaf, harus bertobat. Tidak boleh. Ini keliru. Ya. Karena itu dikatakan jangan keliru, jangan sesat. Kalau punya pikiran seperti Asafnya, ayo bertobat. Itu keliru, itu salah. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Nah, Daud menegaskan dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mari kita lihat ya. Mazmur 37 ayat yang pertama mulai. Dari Daud, nah ini yang mengucapkan Daud ya, bukan Asaf. Kalau 73 tadi Asaf, tapi 37 Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka, yaitu orang yang berbuat jahat, yang menabur kejahatan, segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi Daud menegaskan kalau melihat ada orang fasik, orang jahat menabur kejahatan tapi sukses, jangan iri, jangan marah, jangan kecewa. Karena Daud berkata mereka, yaitu orang fasik yang menabur kejahatan, yang kelihatannya sukses, itu cuma sesaat, tapi nanti akhirnya mereka itu akan lisut, mereka itu akan layu seperti rumput, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mengapa? Karena kebenaran Allah, keadilan Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita belajar sore ini bahwa tabur tuai itu berhubungan, berkaitan dengan kebenaran Allah, keadilan Allah. Di mana kebenaran Allah, keadilan Allah itu tidak bisa dipermainkan. Maka orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Menabur yang baik, menuai yang baik tentunya. Menabur yang jahat, dia akan menuai yang jahat juga. Ya, yang jelek juga. Oke, ini yang pertama. Yang kedua sekarang kita masuk kembali dalam kitab Galatia tadi ya. Sekarang kita lihat pada ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, di ayat yang ke-8 ada penjelasan dari kitab Galatia yang menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Apa Pak maksud dari menabur dalam daging dan menabur dalam roh? Apa maksudnya? Nah, kalau Bapak Ibu mau jelas, nanti bisa baca ya di Galatia pasal 5. Itu dijelaskan di satu pasal sebelum dari pasal 6. Ya, pasal 6 bilang menabur dalam daging, menabur dalam roh. Apa itu maksudnya? Bapak Ibu bisa baca di Galatia pasal 5. Ya, itu lengkapnya mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Semua pasti sudah tahu ya. Ini tentang perbuatan daging dan buah roh. Itu sudah tahu. Perbuatan daging itu apa? Dikatakan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Nah, perbuatan daging ini bicara tentang orang yang menabur dalam daging. Ini perbuatan daging. Ya, orang yang menabur dalam daging itu melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati dan selanjutnya. Ini yang menabur dalam daging. Tapi yang menabur dalam roh itu ada di ayat mulai 22 dari Galatia pasal 5. Dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang menabur dalam roh. Ya, jadi sekarang kita tahu ya, mengapa ayat 8 berkata ada yang menabur dalam daging, ada yang menabur dalam roh.
Yang menabur dalam daging berarti apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, itu berisi hal-hal yang seturut dengan keinginan daging manusia. Tapi kalau menabur dalam roh, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, itu seturut, bukan dengan keinginan daging, tapi ada di dalam tuntunan Roh Kudus, Roh Allah, seturut dengan kehendak Allah. Nah, itu menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Ya, oke. Nah, kita kembali dulu. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa orang yang menabur di dunia, menuainya itu bukan hanya di dunia, tetapi menuainya itu sampai kepada kekekalan. Sekali lagi, orang yang menabur di dunia, dia menuainya bukan hanya di dunia saja, tapi dia menuai sampai kepada kekekalan. Ya, tadi dikatakan di Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21, siapa yang menabur di dalam daging, melakukan perbuatan-perbuatan daging, ya, dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti tidak masuk surga. Padahal melakukan perbuatan dagingnya di mana, Saudara? Di dunia, di bumi, waktu dia hidup di dunia. Tapi akibatnya, tuaiannya bukan cuma di dunia, sampai nanti waktu tinggalkan dunia dikatakan tidak masuk surga. Kalau tidak bertobat ya, tidak masuk surga, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti yang kedua, taburan di dunia itu tuaiannya bukan hanya di dunia saja. Tuaiannya itu bisa sampai kepada kekekalan. Nah, ini yang bagus, saudara, dan saya mesti camkan baik-baik ya. Tuaian kita itu bukan cuma di dunia saja, saudara, ternyata. Tuaian kita itu sampai kepada kekekalan. Wow, luar biasa. Ya, taburan kita yang di dunia ini kalau nabur dalam kebaikan, kebenaran, tuaiannya hidup kekal di surga bersama Tuhan. Tapi kalau selama hidup di dunia taburannya jelek, jahat, perbuatan daging, tuaiannya hukuman, kebinasaan, kekal di neraka selamanya. Bukan cuma di dunia saja ya, sampai nanti di kekekalan masuk hukuman, binasa di neraka selamanya. Ya, jadi yang kedua, ternyata tuaian itu bukan hanya di dunia saja. Tuaian itu sampai kepada kekekalan. Yang ketiga, saudara, kita lihat di ayat yang ke-9. Tetap Galatia pasal yang ke-6 di ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang ketiga, Alkitab melalui kitab Galatia pasal 6 hendak memberikan pengertian kepada kita yang ketiga tentang menabur, yaitu jika kita terus menabur, kita akan menuai pada waktunya. Jadi akan ada waktunya kita menuai. Kapan waktunya? Nanti. Tidak tahu. Kalau ditanya kapan, Pak? Ya, ini saya sudah nabur. Beberapa bulan ini saya sudah nabur, tapi kok saya belum dapat hasil, saya belum menuai. Tidak apa-apa, tunggu saja saatnya. Terus nabur. Terus nabur. Jangan berhenti menabur. Jangan putus asa. Ya, jangan stop menabur, terus nabur. Nabur terus. Karena itu dikatakan kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Orang yang lemah, dia merasa percuma ya aku nabur, aku tidak menuai apa-apa, aku tidak dapat apa-apa, percuma sudah aku berhenti menabur. Nah, ini orang yang lemah, orang yang putus asa. Dia berhenti menabur yang baik, dia berhenti menabur yang benar, karena dia merasa tidak ada gunanya. Tapi ternyata Galatia mengatakan jangan jemu berbuat baik, jangan berhenti menabur yang baik, terus tabur, karena kamu akan menuai pada waktunya.
Jadi tuaian itu ada waktunya. Ya, saudara tidak bisa begitu saudara menabur hari ini, saudara minta Tuhan, aku minta besok harus ada tuaiannya. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Ada waktunya nuai. Kapan? Itu nanti urusan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan tuaian itu kepada kita. Ya, tapi pasti ada waktunya. Saya ajak lihat satu ayat ya. Mazmur 37 di ayat yang ke-25. Ini salah satu ayat yang luar biasa, saudara ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda. Aku di sini adalah Daud ya, karena ini ditulis oleh Daud. Sekarang telah menjadi tua. Jadi ini pengalaman perjalanan hidup Daud, mulai dari muda sampai Daud sekarang. Waktu Daud nulis ini, Daud bilang aku sudah tua. Ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar ini berarti orang yang nabur kebenaran. Ini karena orang benar kan? Berarti naburnya bukan nabur yang jahat, naburnya kebenaran. Daud berkata dalam pengalaman hidupnya mulai dari dia muda sampai dia tua, dia tidak pernah, kata tidak pernah ini berarti sama sekali tidak ada. Ya. Tidak pernah dia lihat orang yang nabur kebenaran, orang yang hidup benar ditinggalkan Tuhan. Daud bilang tidak pernah. Tidak pernah. Ya, lanjut. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi orang yang nabur kebenaran, nabur yang baik, nabur yang benar, dirinya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunannya, anaknya, cucunya, tidak minta-minta. Wah, luar biasa. Berarti ketika kita sebagai orang benar menabur kebenaran, kalau ada anak tua terus menabur kebenaran, hasilnya, tuaiannya itu bukan cuma untuk kita pribadi, tapi juga dituai oleh anak cucu kita. Generasi berikutnya ikut menuai. Jadi kalau ada orang tua berkata, saya ini sayang Pak sama anak-anak saya sayang sama cucu-cucu saya. Oh bagus, memang itu harus ya. Sayang anak, sayang cucu. Nah kalau kita sayang sama anak, sayang sama cucu, maka saya mau tegaskan, sebagai orang tua, sebagai orang percaya, kita harus terus menabur kebenaran. Karena itu akan berdampak bukan hanya untuk hidup kita, tapi juga berdampak untuk anak kita, untuk cucu kita. Nah itulah sebabnya saudara ya, kalau orang benar itu makin ke generasi berikutnya, itu makin hebat, makin kuat, makin luar biasa. Mengapa? Karena ya, saya kasih contoh ini ya. Ayah saya menabur kebenaran. Ya, ini contoh. Mulai dari nenek saya dulu menabur kebenaran, lalu dilanjutkan ayah saya menabur kebenaran. Lalu sekarang dilanjutkan kepada saya juga belajar untuk terus menabur kebenaran. Nah, berkat dari nenek saya itu turun ke ayah saya, turun ke saya. Berkat dari ayah saya turun ke saya. Nah, saya sendiri juga menabur, belajar menabur kebenaran. Berarti saya dapat berkat double. Berkat dari atas, dari nenek, dari ayah, sekaligus berkat dari taburan saya sendiri. Karena itu makin ke bawah orang benar itu semakin luar biasa, semakin jaya. Karena apa? Mereka terus nabur yang benar, nabur yang benar, nabur yang benar, nabur yang benar. Hasilnya, tuaiannya makin luar biasa. Ya, jadi karena itu, ayo saya ajak sama-sama kita belajar, ya. Saya juga sedang belajar untuk terus menabur yang benar, menabur yang baik, ya. Karena itu akan kita tuai, bukan hanya diri kita, tapi anak cucu kita, generasi berikutnya akan menuai apa yang kita tabur. Yang keempat sekarang, yang terakhir, ya. Jadi kalau yang pertama saya ulang, ya, tabur tuai itu berhubungan dengan kebenaran dan keadilan Allah, di mana kebenaran Allah, keadilan Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti dituai.
Kalau melihat orang fasik kelihatannya kok enak, tunggu dulu. Itu cuma sesaat. Nanti akhirnya mereka akan hancur, mereka akan binasa. Ya, jangan iri kepada orang fasik. Pemasmur Daud berkata demikian. Yang kedua, menabur di dunia, menuainya ternyata bukan hanya di dunia, tuaiannya itu sampai kekekalan. Kalau menabur dalam daging, waktu hidup di dunia, nuainya di dunia ini tidak enak, nanti di kekekalan itu binasa, hukuman, di neraka selamanya. Tapi kalau menabur dalam roh, tuaiannya bukan cuma di dunia, tapi nanti sampai di kekekalan, mendapat hidup yang kekal di surga bersama Tuhan selamanya. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, mari terus menabur, jangan jemu berbuat baik, jangan berhenti menabur, terus menabur, ya, karena kita akan menuai pada waktunya. Yang menuai itu bukan hanya kita, anak cucu kita ikut menuai. Akan ada waktunya menuai. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara belum menuai, jangan berhenti menabur, jangan putus asa, jangan lemah, terus nabur, terus. Ya, bicara tentang menabur, jangan mengasumsikan atau mengartikan menabur itu berkaitan dengan uang atau harta saja. Tidak. Memang uang atau harta itu salah satu bentuk taburan. Tapi bukan cuma uang atau harta saja. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, mungkin melalui kata-kata kita, kita mengucapkan kata-kata yang positif. Nah, ini bentuk taburan, kata-kata yang membangun, sehingga Alkitab berkata mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini taburan yang baik melalui kata-kata. Ya, menabur lagi memberi perhatian. Nah, ini menabur, menabur lagi memberi doa, itu menabur. Ya, jadi menabur itu tidak melulu hanya soal memberi uang, tidak hanya itu. Uang memang salah satu bentuk kita menabur, tapi bukan cuma uang. Ada banyak yang lain yang kita bisa lakukan, memberi doa, memberi perhatian, memberi kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, sehingga orang yang dengar dikuatkan, diteguhkan imannya, dibangun imannya, termasuk juga memberi ide yang baik, yang positif. Ya, nah ini juga taburan, taburan yang kita bisa lakukan. Ya, oke. Sekarang yang keempat, yang terakhir, kita lihat kembali dalam Galatia pasal yang ke-6. Sekarang lihat di ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, kata masih ada kesempatan berarti tidak selamanya ada, saudara. Satu saat kesempatan untuk menabur itu tidak ada lagi. Ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada kata berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama. Ya, berarti berbuat baik, menabur yang baik kepada semua orang itu memang itu firman Tuhan. Tapi ada yang terutama. Ini bicara tentang prioritas. Ya, prioritas. Yang keempat, tentang menabur menuai. Ya, yang kita boleh belajar dari kitab Galatia 6-nya yang keempat. Mari menabur selama memiliki kesempatan di dalam prioritas yang benar. Sekali lagi, menabur selama memiliki kesempatan, karena kan tidak selamanya kesempatan itu ada. Nah, kalau kita sudah mati, kesempatannya sudah habis untuk menabur. Ya, selama punya kesempatan, mari tetap menabur, ya, dalam prioritas yang benar. Sekali lagi, dalam prioritas yang benar. Ya, dikatakan tadi menabur itu setiap orang menabur yang baik, tapi terutama kepada teman atau kawan seiman. Ini bicara tentang prioritas, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menabur itu semua orang itu baik. Itu firman Tuhan. Tapi sebelum menabur itu semua orang, perhatikan dulu teman-teman seiman, kawan-kawan seiman, lebih diutamakan, prioritas. Tapi sebelum menabur untuk kawan-kawan seiman, perhatikan keluarga kita. Karena keluarga itu juga prioritas.
Mari saya tunjukkan ayatnya, saudara ya. Ini sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir dalam kitab Timotius, ya, yaitu di kitab 1 Timotius pasal 5 di ayat yang keempat mulai. 1 Timotius 5 ayat yang keempat mulai. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, jadi jandanya berarti tidak sendirian, ya, tapi punya keluarga. Hendaknya mereka itu, kata mereka itu yaitu anak cucu dari si janda, pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada janda yang punya anak, punya cucu, jandanya tidak sendirian, maka anak cucunya, Alkitab berkata, harus memperhatikan kaum keluarganya. Dalam hal ini si nenek yang janda ini harus diperhatikan oleh anak cucunya, ya. Membalas budi kepada orang tua, kepada nenek, membalas budi, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai begini, saudara memberi perhatian, ya, saudara menabur yang baik untuk orang yang di luar sana. Misalkan ini ya, oh saudara menabur yang baik untuk orang korban bencana alam, itu bagus. Tapi sebelum menabur yang baik untuk korban bencana alam, sudahkah keluarga dekat kita perhatikan? Jangan sampai ya, keluarga dekatnya disepelekan, disingkirkan, diabaikan, tidak diperhatikan, tapi nabur kebaikan untuk orang yang jauh. Korban bencana alam di Papua, misalkan begitu ya, korban bencana alam di Amerika, misalkan begitu jauh ya, saudara tabur buat mereka, tapi keluarga dekatnya diabaikan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu namanya salah prioritas, keliru. Ya, jadi harus prioritas yang dekat dulu, keluarga dekat. Kalau sudah keluarga dekat, mengarah kepada kawan-kawan seiman. Kalau sudah kawan-kawan seiman, baru kepada semua orang. Itu namanya prioritas, skala prioritas, urutan prioritas yang benar. Lanjut lihat ayatnya ya. 1 Timotius 5 tetap sekarang di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, jadi tidak memeliharakan ini maksudnya diabaikan, neneknya, keluarganya diabaikan, ya, tidak diperhatikan, tidak ditaburi yang baik, maksudnya begitu ya. Lanjut, apalagi seisi rumahnya, orang itu dikatakan apa, saudara? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow. Kalau sudah baca ayat ini keras, saudara. Jadi kalau ada anak Tuhan, dia bilang, maaf ya orang tuaku, nenekku, sorry, aku tidak bisa memperhatikan kamu, aku tidak bisa menabur yang baik buat kamu, maaf ya, karena taburanku sudah aku berikan kepada korban bencana alam di Papua, di Sumatera, sorry ya, aku tidak bisa nabur buat orang tua, buat nenek. Itu Alkitab berkata, orang yang seperti ini, maaf ya, dikatakan orang ini murtad. Padahal bukan murtad ya, tapi ketika dia lakukan hal itu, dia nabur dalam prioritas yang salah, dalam skala prioritas yang salah, dikatakan murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wah, saya waktu baca ini keras saya ini. Kita orang beriman tidak mau kan bisa makan dengan wah, kamu orang beriman tapi ternyata sama saja dengan orang yang tidak beriman. Ada yang mau sudah bisa makan dengan orang yang tidak beriman? Tidak mau. Pasti kita bilang, oh saya nggak mau lah. Saya orang beriman harus beda dengan orang yang tidak beriman. Tapi ternyata orang yang tidak memperhatikan keluarganya, sanak saudaranya, seisi rumahnya, orang yang dekat ya dengan dia, karena dia menabur dalam skala prioritas yang salah, dikatakan orang itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, jadi karena itu, ayo kita sama-sama belajar, saudara ya. Kalau menabur, terus menabur, ya,
Tidak boleh berhenti menabur yang baik, yang benar, selama masih punya kesempatan, tapi jangan lupa harus punya skala prioritas yang benar. Ya, jangan sampai salah. Tuhan menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka waktu itu memperhatikan bait Allah. Ya, lalu mereka bilang, maaf, kami tidak bisa memberi perhatian kepada orang tua, karena uang yang kami gunakan untuk memelihara orang tua itu sudah kami berikan ke bait Allah. Tuhan Yesus menegur, tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh. Itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Orang Farisi alasannya uangnya sudah digunakan untuk bait Allah, sehingga dia mengabaikan untuk orang tua. Itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh. Itu salah. Karena memang prioritasnya keliru. Ya. Oke, kita sudah belajar bersama pada malam ini tentang menabur, tentang tabur tuai. Yang pertama, menabur berhubungan dengan kebenaran dan keadilan Allah, di mana kebenaran keadilan Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Yang kedua, menabur di dunia, menuainya, bukan hanya di dunia saja, menuainya sampai di kekekalan. Yang ketiga, menuai itu akan ada waktunya. Kalau sekarang belum menuai, tidak apa, terus nabur. Jangan jemu berbuat baik, terus berbuat baik. Nanti pasti akan menuai. Menuai itu ada waktunya. Dan yang menuai bukan cuma kita, anak cucu kita juga ikut menuai apa yang kita tabur. Dan yang keempat, yang terakhir, taburlah selama memiliki kesempatan di dalam prioritas yang benar. Ya, kita baca ayat penutup yang terakhir. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal 126 di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mencucurkan air mata ini bicara ada sebuah perjuangan. Ya, jadi menabur yang baik itu memang tidak gampang. Ada perjuangan, ada upaya, ada harga yang harus dibayar. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, menangis ini bicara tentang menabur itu bukan hal yang mudah. Ya. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang setuju berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari pelayan mimbar silakan maju ke depan. Ya, ayo kita belajar untuk terus menabur, saudara. Ya, saya ngajak sama-sama dengan saya kita belajar. Jangan lemah, jangan lelah, jangan putus asa, jangan berhenti menabur. Terus tabur selama ada kesempatan tabur yang baik. Karena tuaiannya itu bukan cuma kita, anak cucu kita ikut menikmati. Tuaiannya bukan hanya di dunia, tuaiannya sampai kekekalan. Taburlah dalam prioritas yang benar. Oke, jangan katakan lewat satu pujian ya. Pujian ini berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan pasti menuai dengan bersorak-sorai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Seperti orang yang
firman Tuhan sudah kami terima bersama. Biarlah firman Tuhan itu boleh sungguh membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengertian akan kebenaran firman, khususnya tentang menabur, di mana kami sudah belajar bersama bahwa kebenaran keadilan Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu pasti akan dituai. Kalau hari ini kami belum menuai, biarlah kami tidak lemah, kami tidak putus asa. Karena akan datang waktunya kami menuai jika kami tidak menjadi lemah. Karena kami mau belajar terus menabur kebaikan, terus menabur kebenaran. Selama ada kesempatan kami tabur yang baik, kami tabur yang benar, kami pasti akan menuai pada waktunya. Bukan hanya kami, anak cucu kami juga akan menuai. Bahkan dampaknya sampai pada kekekalan di surga selama-lamanya. Dan kami mau belajar menabur kebenaran kebaikan dalam skala prioritas yang benar, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, hingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, taburan yang dilakukan setiap anak-anakmu, apapun yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan, yang mereka pikirkan sebagai bentuk taburan mereka, itu kami percaya Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau Allah sumber segala berkat akan memberkati, sehingga kami akan boleh menuai yang baik dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka yang sakit. Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh tidur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap menantikan Tuhan. Engkau pasti akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mendekat mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di waktu yang mendatang.